Pernah nggak kepikiran kalau tubuh kita tuh sebenarnya bukan cuma sekedar mesin mekanis biasa? Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal membedah rahasia kesehatan dari pengobatan tradisional klasik yang jujur aja luar biasa mind-blowing. Para ahli zaman dulu tuh melihat tubuh manusia sebagai sebuah pusaran energi yang super dinamis, semacam mikrokosmos yang benar-benar mencerminkan hukum keseimbangan di alam semesta kita. Siap-siap aja ya, karena konsep ini bisa mengubah 180 derajat cara kalian memandang kesehatan sehari-hari. Oke, biar lebih gampang, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa sih sebenarnya arti kata sakit? Nah, menurut cendekiawan klasik terkemuka, Al-Imam Ibnu Qayyim, sakit itu bukan melulu soal kuman atau virus dari luar. Beliau mendefinisikannya sebagai hilangnya equilibrium, alias keseimbangan, di dalam diri kita. Coba deh bayangin, ada sebuah timbangan raksasa di dalam tubuh kita. Kalau timbangan ini tiba-tiba jomplang banget, entah itu ke arah hararoh yang artinya panas, atau malah ke rutubah yang artinya lembab, boom, disitulah bencana penyakit ini mulai muncul. Jadi, buat bikin konsep filosofis ini lebih gampang dicerna, kita punya peta jalan yang simple. Kita bakal mulai dari melihat keseimbangan semesta, kenalan sama apa itu haroro dan rutubah, beserta dinamikanya, lalu mengenali 4 kondisi sakit, dan akhirnya gimana cara menjaga timbangan ini di kehidupan nyata. Kita langsung masuk ke bagian pertama, keseimbangan di alam semesta. Kita mulai dari perspektif makro ya. Teks-teks kuno itu sangat percaya kalau segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan berpasangan-pasangan dan pastinya dalam kondisi yang seimbang. Konsep dualitas ini benar-benar ada di mana-mana. Ada terang, pasti ada gelap, ada panas, ada dingin, bergerak dan diam, fungsi dan materi. Mereka itu bukan musuh bebuyutan loh. Justru, ini adalah sebuah sistem yang super harmonis, di mana yang satu nggak bakal bisa eksis tanpa yang lain. Maksud saya, logikanya, kita nggak bakal tahu apa itu rasa dingin kalau kita nggak pernah ngerasain panas kan? Lanjut ke bagian kedua, yuk kita kenalan lebih dekat dengan dua elemen utama kita, haroro dan rutubah. Sekarang, coba kita zoom in ke dalam anatomi tubuh manusia. Apa sih haroro itu? Dalam literatur klasik, haroro ini identik banget sama panas atau fungsi. Tapi tunggu dulu, jangan cuma mikirin soal suhu badan pas lagi demam ya. Bayangin haroro ini sebagai mesin penggerak, atau semacam tungku api di dalam diri kita. Api inilah energi vital yang selalu aktif bekerja memproses makanan, membuang sisa racun, dan pokoknya bikin kita tetap hidup deh. Kalau api ini sampai mati, ya sistem tubuh kita bakal membeku dan berhenti total. Nah, di sisi sebaliknya kita punya pasangannya, yaitu rutubah. Rutubah ini maknanya lembab atau materi. Kalau tadi haroro itu apinya, rutubah ini adalah materi fisiknya yang tenang dan solid. Ini termasuk cairan tubuh kita, jaringan sel, dan yang paling krusial, bahan bakar nutrisi dari apa yang kita makan. Intinya, rutubah itu ibarat kayu bakar murni yang memang wajib dikonsumsi sama sang api haroro tadi, supaya nyala kehidupan kita tetap nyala. Sekarang, di bagian ketiga, kita bakal melihat dinamika seru dari interaksi kedua unsur ini. Jadi intinya begini. Tubuh kita ini adalah tempat terjadinya interaksi konstan antara sang api dan sang kayu bakar. Teks-teks klasik nyebut sistem ini sangat bergantung pada wazan, alias timbangan. Haroroh itu dituntut buat terus-menerus mengonsumsi rutubah, udah hukum alamnya begitu. Selama apinya mengurai kayu dengan pas, energi kehidupan kita bakal melimpah ruah. Tapi ada satu syarat mutlak nih, keseimbangannya harus luar biasa akurat. Apinya nggak boleh sampai padam, tapi kayunya juga nggak boleh menumpuk sia-sia di dalam perut. Hubungan antara dua elemen ini benar-benar unik loh. Ada 4 pola interaksi utama. Pertama, saling berlawanan. Panas mengusir dingin buat ngejaga batasan wilayahnya masing-masing. Kedua, saling ketergantungan. Jelas ya, nggak akan ada fungsi kehidupan tanpa wujud materinya. Ketiga, saling memakan. Jadi saat api haroro ini bekerja ekstra, dia bakal melahap habis cadangan kayu rutubah, makanya kita ngerasa lapar dan butuh diisi ulang. Dan yang keempat, ini yang lumayan mind-blowing, transformasi. Dalam kondisi yang super ekstrim, misalnya pas demam tinggi akut, haroro yang memforsir terlalu banyak energi bisa kolaps seketika dan berubah wujud menjadi dingin atau rutubah yang kritis banget. Terus, apa jadinya kalau timbangan ini sampai rusak? Kita masuk ke bagian keempat, 4 kondisi sakit. Nah, ilmu pengobatan kuno mendefinisikan penyakit secara ketat ke dalam 4 kondisi ketidakseimbangan ini. Pertama, saat apinya kelewat besar sampai ngebakar habis semua nutrisi kita. Kedua, pas tubuh kita kebanjiran terlalu banyak materi basah. Ketiga, ketika mesin pengurai kita mogok kerja karena haroronya lemah. Atau yang keempat,
pas kita beneran kehabisan bahan baku gizi karena kekurangan rutubah. Intinya, begitu salah satu mendominasi, sistem tubuh langsung error. Biar lebih kebayang, kita tarik konsep ini ke kebiasaan sehari-hari aja. Misalnya soal porsi makan. Makan terlalu banyak itu ibarat kalian nekat ngelempar setumpuk kayu basah ke dalam api unggun. Ini persis banget kayak yang terjadi pas kita lagi kalap di restoran all you can eat. Bukannya apinya membesan, yang ada apinya malah mati tercekik, dan makanan itu justru membusuk di dalam perut, akhirnya malah jadi sarang penyakit. Tapi sebaliknya, kalau kita kurang makan, artinya kita membiarkan api kita kelaparan. Karena nggak ada kayu yang dibakar, api ini pelan-pelan bakal memakan energi tubuh kita sendiri sampai akhirnya benar-benar padam. Jadi, gimana dong caranya menjaga ini semua? Kita sampai di bagian kelima, menjaga timbangan tetap ideal. Rahasia fondasi pengobatan klasik ini nyatanya simpel banget dan terangkum sempurna dalam prinsip universal ini. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Cuma itu kuncinya. Kita cuma dituntut buat menyuplai rutubah alias sang kayu bakar itu secukupnya aja, supaya haroroh atau api kita ini tetap bisa menyala optimal tanpa bikin dia tersedak. Faktanya, praktisi zaman dulu tuh udah merumuskan sebuah rasio pecahan yang super jenius untuk lambung kita. Aturannya begini, sepertiga bagian lambung diisi makanan padat. Nah, ini masuknya rutubah. Sepertiga lagi khusus untuk minuman. Ini juga rutubah. Dan ini dia part yang paling brilian. Sepertiga sisanya, itu harus banget dibiarkan kosong, khusus buat udara. Kenapa coba? Ya karena api pencernaan kita tuh butuh banget ruang dan oksigen ekstra, biar bisa ngebakar bahan bakarnya dengan efisien. Kalau lambung kita hajar penuh tanpa sisa, api kehidupan kita bakal mati kehabisan nafas. Bener-bener gila kan? Gimana pemikiran dari ratusan tahun yang lalu ternyata masih sangat masuk akal dan relevan buat tubuh kita sampai hari ini. Nah, sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau ngajak kalian mikir sejenak nih. Nanti pas kalian duduk santai buat makan, coba tanyain satu pertanyaan simpel ini ke diri kalian sendiri. Porsi yang lagi saya makan saat ini sebenarnya lagi benar-benar ngasih bahan bakar ke api saya atau malah diam-diam lagi memadamkannya? Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya ya.